pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita telah dipertemukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, segala pujian dan syukur. Segala
semuanya adalah kasih dan anugerah-Mu. Dan sebentar kami akan memulaikan ibadah ini, kiranya Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang selalu berhadirat. Terima kasih Tuhan, Kau juga pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan sama-sama bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan pujian Aku Hendak Bersyukur Pada Tuhan. bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan yang benar.
harus semakin bersuka cita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal kembali. Kau belum bantu. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita akan menyanyikan pujian Ku Hidup Bagimu. Ku
kerajaan surga. Kami mengaminkan apa yang sudah kami nyanyikan yang terakhir, bahwa dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu menyayangi kami. Pribadi lepas pribadi tidak terluput dari lawatan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya kami sekelompok kecil jemaat di Johor ini. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan, puji-pujian sudah kami persembahkan. Kiranya Tuhan yang dipuji, kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Bapa di surga, kami segera akan merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak ada kemampuan apa-apa selain berharap kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, baik menolong seluruh sidang jemaat, bahkan juga hamba-Mu ini. Kiranya apa yang nanti disampaikan semata-mata kebenaran firman Tuhan, dan kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami dikuduskan, dan kami pulang dengan membawa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, yang menguduskan, yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami duduk dengan tenang, bagaikan Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan segala sabda Tuhan. Ini kami Tuhan, siap dengar firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, mempelai pria surga kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Mulai pertama saya menyampaikan kepada kita semua selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita segera membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur yang ke-7. Kitab Mazmur yang ke-7 kita akan baca. Saya akan membaca kepada Bapak Ibu semua ayat yang ke-1 sampai ke-18. Ada aturan sedikit ya, seperti minggu lalu juga ada sedikit variasi, dan pagi ini kita akan mencoba itu. Sebelum kita membaca, khususnya saya membaca Mazmur 7 ini, kita akan menaikkan pujian yang tadi, yang nomor 2 itu. Ayo silakan musiknya. Nomor 7 kita akan naikkan nomor 2, pujian nomor 2. Kita akan naikkan pujian ini satu kali, kemudian hanya musik saja mengalunkan instrumen lagu yang kedua ini. Saya akan membacakan kepada kita semua Mazmur yang ke-7. Ya, mana pemain musiknya? Oke, kita akan menaikkan pujian yang kedua. Nanti Saudara Musa akan membantu dalam mengiringi pujian ini. Aku hendak bersama-sama. Aku hendak bersyukur. Tuhan
dengan ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertampaklah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermasyhur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan setia dan rendah hati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita melihat berita, mendengar di radio mungkin atau lihat di YouTube, ya, ada satu kerinduan dari bangsa ini untuk melihat keadilan. Ya, saya tidak menyebutkan apa kasusnya, tetapi mungkin Bapak Ibu yang gemar berkelana di media sosial itu tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bangsa ini menuntut keadilan. Bangsa ini menuntut ditegaknya keadilan. Apabila seseorang haknya diusik, ketika seseorang haknya dirampas, padahal dia benar, padahal dia sudah melakukan apa yang benar, maka secara naluri dia akan melawan. Dia akan menuntut agar eksistensi keberadaannya itu dinyatakan bahwa dia benar, bahwa dia tidak bersalah. Itu seperti itu yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu di antara kita, mungkin mahasiswa, sudah melakukan apa yang benar, sudah melakukan apa yang menjadi perintah sesuai dengan aturan yang ada, tetapi mengalami fitnahan, tetapi mengalami ketidakadilan
diperlakukan semena-mena, maka di dalam hati kita merasa terenyuh, merasa sedih, ingin membalas, ingin menyatakan aku ini benar loh, kenapa saya terima semua ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga para mahasiswa yang ada, hari ini tema yang diberikan untuk direnungkan baik yang di sini maupun yang di Johor, di Limaputro, tenang di dalam keadilan Allah. Tenang di dalam keadilan Allah. Ayat yang sudah kita baca, Mazmur ke-7 ayat 1 sampai 18. Kebenaran apa saja sih yang Tuhan mau nyatakan, yang Tuhan mau berikan kepada kita? Ada beberapa hal ya. Yang pertama, tenang di dalam keadilan Allah terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Saya ulangi. Tenang di dalam keadilan Allah terjadi ketika kita datang kepada Tuhan. Tolong Mas Yohanes membaca lagi ayat yang pertama, kedua, ketiga. Silakan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menangkap aku. Ya, terima kasih. Ya, musiknya mungkin sudah ya. Oke, terima kasih. Disebutkan di sini di dalam ayat yang pertama, nyanyian ratapan Daud ketika dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Di dalam terjemahan yang lain disebutkan oleh sebab perkataan dari si Kus, orang Benyamin itu. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan ayat yang pertama ini, terjemahan lama bahasa Indonesia, Shidayon Daud yang dinyanyikannya bagi Tuhan dari karena perkataan Kusi, orang Benyamin itu. Kalau menyimak ayat ini, maka Daud menghadapi permasalahan oleh sebab ada kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang. Dalam hal ini Sikus, orang Benyamin. Kalau kita lihat di dalam ayat tersebut jelas perkataan itu mengusik hati Daud. Perkataan itu membuat Daud sedih. Perkataan itu membuat Daud meratap. Karena apa? Karena di dalam ayat-ayat sesudahnya itu kita melihat bahwa kata-kata yang dilontarkan itu kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau dalam bahasa hari-hari ini, fitnaan, kata-kata yang tidak adil yang dilontarkan oleh Daud, oleh Sikus ini, orang Benyamin ini kepada Daud. Secara spesifik ayat 1 ini tidak menunjuk latar belakang yang spesifik ya. Kalau Bapak Ibu melihat Sikus, orang Benyamin ini siapa? Ini menunjuk kepada siapa? Ya, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab yang lain, kita akan melihat satu peristiwa yang hampir mirip yang dimaksudkan di dalam Mazmur yang ke-7 ini. Besar kemungkinan maka dilatar belakangi oleh suatu kejadian, peristiwa yang dialami oleh Daud ketika dia bertemu dengan Simei, orang Benyamin. Ya, kita akan baca ayat tersebut, 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 8. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 8. Silakan. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluar dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja,
ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ya, terima kasih. Jadi Simei ini mengutuki Daud ketika Daud dan rombongannya ada dalam pelarian untuk menghindari Absalom. Simei mengutuki dan memfitnah Daud sebagai orang penumpah darah, orang Dursila yang mensyukuri, syukur ya kalau dalam bahasa Jawa, syukur kamu, mensyukuri bahwa Daud kena hukuman oleh sebab Daud dianggap telah menumpahkan darah keluarga Saul. Tetapi fakta nyata menyatakan bahwa Daud tidak melakukan apa yang dilontarkan, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tidak benar apa yang dilakukan oleh Simei. Fitnah belaka, tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan itu membuat Daud merapat. Itu membuat Daud bersedih hati. Nah, dalam ratapannya itu, maka Daud datang kepada Tuhan. Datang dalam bentuk doa, ya. Datang kepada Tuhan di dalam doanya. Dalam Mazmur ini kita melihat bahwa Daud adalah tipe dari kehidupan yang mempunyai gaya hidup ya, kalau saya kayak gini nih agak gawat ya. Kadang itu salah mengucap, berdoa. Ya. Jadi kita melihat di dalam situasi kondisi apapun, Daud tidak pernah lepas dengan yang namanya berdoa. Ketika dia melakukan mau menyerang, dia bertanya, Tuhan, apakah saya boleh menyerang? Tuhan jawab, iya. Ketika dia katakan, apakah saya tetap menyerang? Apakah orang-orang ini tidak mengepung aku? Enggak, Tuhan katakan, kamu pergi aja. Jadi ada satu relasi akrab antara Daud dengan Tuhan. Relasi di dalam doa. Ya. Daud mempunyai gaya hidup berdoa. Nah, bagaimana dengan saya? Ya, saya tidak tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan saya? Apakah doa itu sudah menjadi gaya hidup yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Tenang di dalam keadilan Allah ditemukan di dalam doa. Ya. Di dalam Mazmur Mazmur ke-7 ayat 2 dan 3 itu doa, keseluruhan ini adalah doa dari Daud, ya. Daud memanjatkan doanya kepada Tuhan. Menarik sekali di dalam tadi 2 Samuel itu, sebetulnya ya dalam kondisi itu Daud bisa membalas loh. Ya, coba kembali ke ayat yang tadi, ayat yang ke-6, Saudara Yohanes. Itu sebetulnya posisi Daud itu bisa membalas Simei itu. Coba tolong dibaca 2 Samuel 16 ayat 6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan. Iya, terima kasih. Jadi coba lihat posisinya Daud misalnya di sini ya. Daud di sini di posisi saya, di kiri kanannya itu diapit oleh para prajurit. Nah, ketika Daud berjalan dengan para pengapit, pengawalnya, pahlawannya, tiba-tiba si Simei itu melontarkan dengan pelemparan batu dan kata-kata yang tidak betul. Bisa saja loh Daud
Dia raja toh. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam surat kitab-kitab sebelumnya, kita melihat loh para pahlawan, para prajurit, para pengawal yang mengawal Daud itu bukan orang ecek-ecek, bukan KW ya, bukan, tetapi memang betul-betul pengawal, betul-betul pahlawan. Bisa saja Daud membalas, sudahlah, kamu aja, panah aja dia, beres. Apakah Daud melakukan itu? Tidak. Daud tidak melakukan itu. Kita bisa melihat di dalam Mazmur, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ini mengajar kita, menyadarkan saya, menyadarkan kepada kita semua bahwa Daud tidak datang kepada si A, Daud tidak datang kepada si B, Daud tidak datang kepada para penasihatnya, Daud tidak datang kepada manusia, akan tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia mengadukan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kepada Tuhan lebih dahulu. Di situ dia mengalami ketenangan. Ketika kita mengalami fitnahan, apa sih yang kita perbuat? Apakah yang saya perbuat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 4 sampai 6, di dalam doanya itu Daud mengecek, istilahnya ya, introspeksi, mengintrospeksi. Apakah benar dia sudah melakukan apa yang dituduhkan? Apakah benar dia melakukan hal yang tidak adil? Apakah dia telah melakukan seperti yang difitnahkan? Ya, di dalam doa dia mengecek, dia mengintrospeksi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Samuel 24 ayat 10 dan 11, silakan dibaca. 1 Samuel 24 ayat 10 dan 11. 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 11, silakan. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Iya, ada kesempatan, ada beberapa kali kesempatan Daud membalaskan apa yang dilakukan oleh Raja Saul mertuanya, tetapi dia tidak melakukan, tetapi dia tidak membalaskan, karena dia menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Kembali di dalam Mazmur yang ke-7 ayat 4 dan 6, perhatikan struktur kalimatnya. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ya, jika, seandainya, berarti faktanya dia tidak melakukan. Ya, kalau misalnya jika saya mempunyai mobil, berarti saya belum punya mobil, betul? Memang faktanya seperti itu. Jika saya anak presiden, apakah saya sekarang anak presiden? Halo? Enggak. Nyatanya tidak. Nah, itu yang dipakai oleh Daud. Jika ada kecurangan di tanganku, berarti dia tidak curang. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, berarti dia ada dalam perdamaian.
atau merugikan orang yang melawan aku, berarti dia tidak merugikan orang. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Di sini kita belajar ya Bapak Ibu, Daud tidak melakukan apa yang dituduh. Ada banyak hal yang membuat kita menderita. Salah satunya fitnahan, tuduhan yang tidak benar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menuduhkan hal yang tidak. Orang-orang yang berusaha membunuh karakter, orang-orang yang mengatai yang tidak pernah kita perbuat. Lantas apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung posting? Ya, posting di dalam medsos, hari ini saya terzolimi. Oh, dalam bahasa ini tidak ngerti ya terzolimi, kan kita orang Kristen. Hari ini kegalauan melingkupi hidup saya. Apakah seperti itu? Nasihat Tuhan untuk kita pagi ini, ketika semua fitnahan, ketika tuduhan yang tidak benar, ketika ketidakadilan menimpa kita, datang kepada Tuhan. Kita mengadu kepada Tuhan. Datang di dalam doa. Ketika tuduhan itu datang, kita datang kepada Tuhan dalam doa, seraya sekaligus introspeksi. Apabila ternyata apa yang dituduhkan itu benar, ya kita berterima kasih. Kita bersyukur ada orang yang matanya dalam tanda kutip itu peka, ya. Ada loh yang peka sekali. Wah, ini kurang, ini kurang. Kalau kita dituduh atau diperhadapkan seperti itu dan memang kita melakukan itu, ya kita bersyukur, terima kasih ada yang mengingatkan. Dan kita berkomitmen meminta tolong. Tuhan tolong supaya saya tidak melakukan hal yang sama itu. Tetapi setelah kita mengintrospeksi, kita memeriksa dengan mendalam di dalam doa kepada Tuhan, apa yang dilontarkan itu tidak benar, maka langkah selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, sekali lagi tenang di dalam keadilan Allah kita alami ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bicara tentang doa, bicara tentang keadilan juga. Mengapa saya katakan seperti ini? Doa bisa dilakukan oleh anak kecil, betul? Ya, anak kecil bisa berdoa, atau Hosea bisa. Ayo Hosea, ya itu dia sudah lambaikan tangannya. Saya tanya lagi, yang tua, orang lansia bisa berdoa? Mana yang tua? Ini saya setengah tua ini. Yang tua agak peka kalau kayak umur-umur gini ya, tidak usah angkat tangan ya. Siapa yang pria bisa berdoa? Ayo angkat tangan. Yang pria bisa berdoa? Bisa. Sakit, waktu sakit bisa berdoa? Enggak bisa Pak, karena mulutku sakit gigi. Loh. Berdoa dalam hati bisa. Jadi jangan banyak alasan, banyak dalih. Jadi di dalam doa, di situ terletak keadilan Tuhan. Nah, faktanya tidak banyak yang memanfaatkan keadilan ini. Ya, dari mimbar ini, Gembala Penatua selalu mengingatkan, ayo Bapak Ibu datang di dalam ibadah doa. Oh, saya sudah berdoa Pak, di kamar saya, setiap hari Selasa. Jadi tidak perlu lagi ke Jawa Lulu. Doa secara pribadi, doa secara bersama, itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita jemaat Johor. Amin. Ya, aminnya Pak Edi. Ya, di dalam doa kita merasakan ketenangan.
di dalam keadilan Allah. Datang kepada Tuhan. Kalau kita mau mengalami tenang di dalam keadilannya, datang di dalam doa kepada Tuhan. Yang kedua, tenang dalam keadilan Allah terjadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan keadilannya. Tenang dalam keadilan Allah terjadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan keadilannya. Ayat 7 sampai 12. Ayat 7 dan 8. Coba tolong Mas Yohanes membaca lagi. Ayat 7 dan 8 di Mazmur yang ke-7. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang Iya, terima kasih. Ini berbicara tentang menyerahkan waktu keadilan kepada Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri, Bapak Ibu. Kapan Tuhan bangkit, kapan Tuhan berdiri, itu Tuhan punya waktunya tersendiri. Yang membuat kita tidak tenang adalah ketika kita mencoba mengambil alih porsi waktu itu, yang sebetulnya adalah waktu dari Tuhan. Ya, kita katakan waktunya harus sekarang. Oh, Tuhan harus sekarang, karena saya ini rasanya bagaimana gitu ya. Harus sekarang Tuhan, harus sekarang. Harus hari ini, karena saya merasa tersakiti. Belajar menyerahkan waktu, belajar menyerahkan saat, belajar menyerahkan kapan keadilan dinyatakan kepada Tuhan. Ketika keadilan Tuhan dinyatakan, maka timingnya itu tepat. Amin. Timing Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun kita merasa itu terlambat. Saat di mana Tuhan bangkit, saat di mana Tuhan berdiri, saat di mana Tuhan bangun, bukan kita yang mengatur. Namun ketika Tuhan bertindak, semua indah pada waktunya. Amin. Terkadang tanpa kita prediksi sebelumnya, maka Tuhan sudah berkarya dengan caranya untuk menyatakan keadilannya tanpa kita sadari. Loh, kok sudah selesai? Loh, kapan ya? Kok sudah selesai? Itulah Tuhan kita. Tuhan yang adil, yang bekerja bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya di dalam waktunya. Ayat 9 dan 10, tolong dibaca lagi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya, terima kasih. Di dalam ayat 9 dikatakan, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Ayat ini menyatakan keadilan Tuhan dinyatakan kepada kita, di mana Tuhan membuktikan bahwa apa yang selama ini dilontarkan, dituduhkan kepada kita itu tidak benar. Pembenaran datang dari Tuhan saja. Ya, Tuhan yang menguji hati, Tuhan yang menguji batin orang. Dia yang akan menampilkan Daud sebagai orang yang benar. Kebenaran yang tampil pada waktunya Tuhan, di mana Daud ditampilkan sebagai orang yang benar, tidak seperti yang dituduhkan oleh Hus, orang Benyamin itu. Mengapa? Karena Tuhan Allah yang adil
yang tidak bisa disuap. Allah yang adil tidak bisa disuap oleh siapapun. Dan sebabnya Dia menguji hati dan batin manusia. Mazmur 11 ayat 5. Tolong dibaca. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia menguji orang yang mencintai kekerasan. Ya, terima kasih. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Artinya Tuhan itu mengenal siapa yang benar dan siapa yang fasik. Pengadilan dunia yang sebetulnya adalah tempat untuk mencari keadilan, untuk menemukan keadilan. Namun fakta berbicara kuat. Justru di sana acap kali tidak diketemukan keadilan yang sejati. Karena keadilan dapat dibeli dengan uang. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi kepada Tuhan. Keadilan Tuhan tidak akan pernah tertukar. Mengapa? Karena Dia menguji, Dia mengenal siapa yang benar, siapa yang fasik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan sudah menyatakan Daud sebagai orang benar, maka tidak ada satu jari pun yang bisa menuduhkan. Tidak ada satu kuasa apapun di dunia yang mampu membatalkan pembenaran dari Tuhan. Itu pun yang terjadi kepada kita. Kristus sudah mati, Kristus sudah berkorban untuk kita, membenarkan kita. Maka iblis tidak bisa menuding-nuding lagi, loh kamu ini orang yang dulu, iya dulu seperti itu, tapi sekarang saya ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Tolong dibaca. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Iya. Pada zamannya Tuhan menetapkan Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya, sebagai orang yang melakukan segala kehendaknya. Apakah Daud seluruhnya benar? Dia pernah jatuh di dalam kejatuhan, tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia ditegur, dia terima. Dan Tuhan mengangkat dia sebagai orang yang benar. Ketika Tuhan mengangkat seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa mendowngrade, membatalkan itu. Tuhan berikan kepada Daud, dan Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada fitnaan, hal-hal yang menyudutkan kita, walau kita telah melakukan apa yang benar, maka kita percayakan itu kepada Tuhan. Kita percayakan pada waktunya Tuhan, karena Tuhan yang bisa menyatakan mana yang benar, karena Allah kita itu adil dalam penghakimannya. Di dalam ayat 11 dan 12 kembali di dalam Mazmur 7 dikatakan, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Bicara soal perisai, bicara soal perlindungan yang melindungi umatnya, melindungi Daud, ya. Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi pembela Daud. Tuhan itu pula yang membela kita dengan caranya di dalam waktunya, bukan cara kita, bukan waktu kita, tetapi waktu dan caranya Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat membaca ayat ini, apakah kita bersifat pasif? Ya sudah, ya saya sudah berdoa, ya sudah. Apakah kita pasif diam 1000 bahasa?
Ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka setelah berdoa, setelah bertemu dengan Tuhan di dalam doa, kita tetap beraktivitas, kita tetap menjalankan hidup seperti layaknya orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan, seperti orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mengalami pembaharuan demi pembaharuan dari sehari ke sehari oleh firman dan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan yang adil sambil terus berperilaku sebagai orang-orang yang telah dibaharui, orang-orang yang menerima keselamatan, maka kita mengalami tenang dalam keadilan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, tenang di dalam keadilan Allah terjadi ketika kita tahu, kita menyadari akhir dari orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Tenang di dalam keadilan Allah terjadi ketika kita sadar dan mengetahui, mengenal akhir hidup dari orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Ayat 13 dan 17 sampai 17. Alkitab menyadarkan kita melalui Mazmur Daud ini bahwa tidak selamanya orang-orang fasik itu berjaya melakukan ketidakadilan, berjaya melontarkan hal-hal yang tidak benar. Menarik sekali yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 7 ini, dikatakan bahwa orang-orang ini, fasik ini, mereka mengasah pedang, mereka melentur busur, mereka mempersiapkan senjata mematikan, mereka membuat anak panah bernyala, mereka buat itu senjata-senjata mematikan, tetapi bukan untuk Daud, tetapi untuk diri mereka sendiri. Ayat menyatakan itu disiapkan untuk menghantam diri mereka. Mereka menggali lubang bukan supaya Daud atau orang-orang benar terjerumus di situ, tetapi mereka menggali lubang untuk mereka terperosok sendiri di dalamnya. Kelaliman yang dilakukan, yang dipersiapkan, justru itu menimpa batok kepalanya. Saya pakai istilah batok ya, kalau kepalanya, batok kepalanya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, senjata makan tuan. Betul? Itulah akhir dari orang fasik. Ada cerita yang menarik kalau Bapak Ibu baca di dalam Ester ya, kitab Ester. Itu ada satu sosok yang begitu benci kepada orang Yahudi. Ya, gara-gara satu orang tidak menghormati kepada si beliau ini. Ya, namanya Haman bin Hamedata. Ya. Karena Mordekai, orang Yahudi itu tidak menghormati dia sebagai seorang pejabat, maka dia mendendam, menaruh dendam, dan dia berikhtiar untuk membinasakan semua orang Yahudi. Itu Bapak Ibu bisa baca di Ester 3 ayat 5 dan 6. Ya. Dan oleh saran dari istri dari Haman ini, namanya Siseres. Bukan Siseres, namanya Seres gitu ya. Agar didirikan tiang untuk penghukuman. Tiang penghukuman siapa? Tiang penghukuman untuk Mordekai. Itu disiapkan. Ya, Ester 5 ayat 14. Tetapi Tuhan hakim yang adil, yang tahu mana yang fasik, mana yang benar. Tuhan yang menguji hati dan batin. Maka Tuhan membalikkan itu semua. Tiang yang disiapkan untuk Mordekai akhirnya dipakai oleh Haman sendiri. Itu Ester 7 ayat 9 sampai 10. Kesadaran bahwa orang-orang fasik hanya membuat kejahatan, yang hatinya dibuai semata-mata kejahatan, kelaliman, dusta, itu akan berakhir pada waktunya. Itulah yang menjadikan Daud tenang di dalam keadilan Allah. Itu juga Tuhan karuniakan kepada kita semua. Menutup seluruh rangkaian Mazmur 7 ayat 18 seperti yang tadi sudah kita nyanyikan, merupakan kesimpulan bahwa Tuhan tidak lalai. Saya ulangi,
Tuhan tidak lalai untuk membela Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Oleh sebabnya Daud dapat bersyukur kepada Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Daud dapat bersyukur setelah dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Daud dapat bersyukur setelah dia menyerahkan semua kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan keadilannya di dalam waktu dan cara Tuhan. Dan yang ketiga, Daud bersyukur karena dia menyadari akhir dari orang-orang fasik itu tidak selamanya berjaya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami ketidakadilan. Kita tidak ada daya untuk melawannya. Kita orang kecil, ya. Mungkin kita menghadapi lontaran fitnah keji yang tidak kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit itu, menghadapi rorongan dunia yang seakan-akan tidak adil, kita sebagai orang yang percaya Tuhan, yang hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ingat bahwa kita tidak ditinggal sendirian. Ingat bahwa kita tidak dibiarkan menghadapi itu sendirian, karena masih ada Tuhan, Allah yang peduli, Hakim yang adil, perisai hidup kita, yang menyayangi, yang mengasihi kita. Amin. Ada satu pujian, saya akan menyanyikan lagu ini pertama kali. Nanti kita akan melakukan itu bersama-sama. Saya akan nyanyikan dulu. Tolong ditayangkan. Judulnya Engkau Kekuatanku. Engkaulah kuatku, Engkau perisaiku, kepadamu ku berseru. Speednya sama dengan apa yang saya nyanyikan. Tolong ya, dari awal. Engkaulah kuatku, Engkau
kesedihan apa, ratapan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, tenang di dalam keadilan Allah, diawali datang kepada Tuhan di dalam doa. Tenang di dalam keadilan Allah terjadi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Tenang di dalam keadilan Allah terjadi ketika kita menyadari akhir dari orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Kita bisa bersyukur, kita bisa bermazmur kepada Tuhan. Ingat, kita tidak ditinggal sendiri. Kita tidak sendirian menghadapi itu, tetapi Tuhan, Hakim yang adil, perisai hidup kita, ada bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini kembali. Engkaulah kekuatanku. Kita akan menyiapkan roti dan cawan anggur. Mari kita akan menggunakan perjamuan Tuhan. Kalau sudah, kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlahan kita angkat cawan berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita. Perlahan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah umatmu. Saudara Yohanes Yulianto masuk ke depan untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang kami terima. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tegak lurus Tuhan, sebagai pengukur kehidupan kami Tuhan. Apakah selama ini kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur di dalam kebenaran firman yang disampaikan, Roh-Mu memberikan pengertian bagi kami. Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu berlindung kepada Engkau, mengarahkan kehidupan kami kepada Engkau. Di saat pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kami, di saat ketidakadilan itu terjadi dalam kehidupan kami, di saat kecurangan itu pun kami alami, bila kami tetap mengandalkan Engkau, dan kami memiliki hati yang lebar, bahwa Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Dan Tuhan, bila firman-Mu ini juga Tuhan, yang menegur kehidupan kami juga,
untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami juga tetap adil untuk kepada setiap orang Tuhan. Dan Engkau menolong setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami selalu menghidupi firman ini di dalam setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, di dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami. Tanpa terkecuali Tuhan, Engkau menolong kami semua, anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah pada siang hari ini. Engkau memberkati kami semua di dalam setiap kondisi kami, setiap pergumulan kami Engkau tolong. Dan Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Sony Garing Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman. Engkau pakai lebih lanjut di dalam pelayanan, di dalam kesempatan yang Tuhan percayakan nanti Tuhan. Engkau memberkati di dalam pekerjaan dan keluarganya. Engkau tolong kami semua Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati perjamuan Engkau Tuhan, yang mengingatkan kami kembali juga akan kasih pengorbanan-Mu untuk mati bagi kami. Kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam sepanjang ibadah hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akan berakhir ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami pulang membawa pemulihan dari Tuhan lewat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, dan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi tetangga kiri kanan kami, dan bagi semua orang yang kami kenal dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam bidang apapun mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan secara kolekte mingguan, persembahan umum, atau segala persembahan yang lain yang ditujukan untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua saudara. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan sudah berkatkan kepada jemaat di sini, baik Johor dan Mamputro. Kiranya Tuhan menolong, memakai para hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, agar mereka pun boleh melayani dengan kesungguhan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk ibadah sekolah minggu depan yang akan dilaksanakan untuk merayakan kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Semua yang ditugaskan untuk melayani Tuhan memberkati. Segala persiapan yang sedang dilakukan, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih. Berkati juga anak-anak yang akan hadir, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ibadah sekolah minggu secara onsite yang akan dilaksanakan pada hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Untuk minggu depan, Tuhan kiranya Tuhan menolong, memberkati, agar Tuhan pun dimuliakan, ditinggikan, dan kami boleh beribadah seperti pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan akan menyertai, melindungi hingga kami tiba di rumah dengan baik selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan segenap kehidupan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat, kasih setia, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan berkat penyertaan, pemeliharaan, penopangan, pertolongan dari Roh Kudus ketiga yang esa memberkati kita semua mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.